Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih mampu dapat mengikuti aktivitas kita di hari yang mulia ini, di mana Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal kebaikan dalam rangka proses pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan dengan semangat kita terus belajar, kita dijadikan Allah sebagai hambanya yang terbaik. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan uswatun hasanah yang sempurna dan paripurna diutus oleh Allah dalam kehidupan, dipanjangkan usianya 63 tahun bukan tanpa sebab, dihidupkannya ia sebagai manusia seperti layaknya kita sebagai manusia, bukan tanpa tujuan melainkan untuk mengikuti apa yang diperintahkannya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Seseorang ketika benar cintanya, dia akan mengikuti orang yang dicintainya. Karena hakikat kecintaan kita kepada Nabi bukan hanya sebatas bersalawat saja, diharapkan mampu dapat terwujud dan teraplikasikan dalam diri, sehingga pada akhirnya tidak pantas bagi kita untuk mencari contohan selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian, anak-anakku sekalian, dalam proses pembelajaran micro teaching hari ini, ya, di masa pandemi, izinkan kami akan menyampaikan materi berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana kita akan membahas hari ini tentang mengacu tentang pendidikan seks, yang dimana dalam perspektif agama, budaya, dan psikologi sosial. Hal ini perlu dibahas karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa-masa hari ini, yang dimana para pemuda khususnya banyak yang terjerembab di dalam kehidupan seks bebas, kehidupan pergaulan bebas, sehingga pada akhirnya menuntut diri kita untuk ke depan menjadikan apa yang terjadi hari ini sebagai pelajaran dan berharap agar hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang hari ini sedang belajar, ya, di mana kita akan menyampaikan tentang pendidikan di kelas 12, yaitu kelas yang akan pindah ke puncak selanjutnya. Maka hal ini perlu dibahas dalam proses pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, mengapa hal ini kita kupas? Perlu kita sadari bahwasanya dewasa ini kehidupan seks bebas telah merebak di kalangan kehidupan remaja dan anak-anak. Tayangan maupun gambar yang mengandung unsur pornografi telah tersebar luas di lingkungan anak-anak melalui handphone. Nah, hari ini peran media cukup bisa memonopoli dalam sendi kehidupan manusia di akhir zaman pada hari ini, di mana semua dituntut untuk bagaimana bisa memanfaatkan dunia digital. Hal ini cukup membantu bagi seseorang yang ingin menggunakan media tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas belajar, ingin mempermudah dalam proses bisnis dan lain sebagainya. Hal itu mengandung keuntungan besar bagi orang-orang yang memiliki keuntungan dalam segi ekonomis dan pendidikan. Akan tetapi,
efek samping yang didapatkan juga cukup besar. Apalagi di masa pandemi hari ini, ya kan? Banyak perguruan tinggi dan sekolah-sekolah menengah tingkat atas maupun tingkat bawah hari ini dibenturkan oleh bagaimana proses pembelajaran pandemi. Oleh karena itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sana, ya. Penggunaan media yang tidak pada tempatnya sehingga pada akhirnya mudah anak-anak untuk mengkonsumsi hal-hal yang berbau porno tersebut. Ditambah sikap orang tua yang tidak memikirkan masa depan mereka. Kadang-kadang ada orang tua itu demi untuk memudahkan anak daripada tidak bermasalah, daripada keluar rumah, orang tua memberikan fasilitas Android katakanlah kepada anak-anaknya, berharap agar anaknya tetap di rumah. Tapi fahamkah kita bahwasannya seseorang ketika menggunakan dunia maya, walaupun tidak kemana-mana sejatinya, tapi mereka bisa ke seluruh dunia, ke dalam laut, keluar angkasa, bahkan ke seluruh dunia yang tidak terjangkau oleh kita. Mudah mereka untuk melakukan hal itu, bahkan sampai melihat sesuatu yang tidak harus mereka konsumsi itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan fenomena yang terjadi pada hari ini, ya. Ditambah sikap orang tua tadi yang kita sebutkan kurang perhatian di dalam memikirkan pendidikan anaknya, ya. Sehingga pada akhirnya menyalahgunakan alat digital tersebut. Nah, mengapa kasih sayangnya kepada anak seorang tua itu kadang-kadang di dalam memberikan memfasilitasi gadget dan lain sebagainya itu tidak terukur. Hal ini dijadikan sebagai dalil untuk membahagiakan sang anak tercinta. Tapi apakah orang tua sadar? Apakah kita sadar bahwasannya dia telah merusak masa depan anaknya sendiri? Karena tidak dilakukan dampingan di dalam sang anak menggunakan alat telekomunikasi sehingga pada akhirnya mereka mudah untuk melakukan apa saja di situ. Nah, ini cukup merusak dan telah merusak masa depan anak-anaknya sendiri. Oleh karena itu pentingnya pendidikan yang benar dan bukan sekedar ilmiah, tapi juga dapat memberikan solusi guna untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi di tengah lingkungan terkhusus sekolah hari ini. Dalam proses pembelajaran micro teaching hari ini akan kita sampaikan tentang perlunya hal ini untuk dibahas. Karena di sini dibutuhkan peran pendidikan agama sesungguhnya mengenai tentang pendidikan apa itu seks dan apakah perlu dipelajari secara detail ataukah gambaran saja secara umum atau lebih baik ditiadakan. Nah, hal ini terungkap dari kalimat seorang pakar pendidikan dunia di mana beliau menyebutkan bahwasannya kalau tidak salah dikatakan oleh Dr. Adnan Baharit. Beliau menyatakan bahwasannya kalaulah pendidikan seks tersebut, ya, tidak diberikan secara benar kepada anak-anak, terkhusus pendidikan biologi terkait tentang alat reproduksi manusia, itu lebih bagus ditiadakan. Karena hal itu sesungguhnya belum tentu menjadi kebutuhan mereka di dalam proses mendapatkan pendidikan yang namanya termasuk pendidikan seks tersebut. Nah, hal ini guna untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat muatan pendidikan yang salah kadang-kadang, sehingga menyebabkan terjadinya seks dan pergaulan bebas. Nah, hal ini perlu kita bahas dikarenakan ini cukup penting dalam proses micro teaching hari ini. Menyampaikan proses materi hari ini bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi
Saya berharap mudah-mudahan hal ini sebagai informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada akhirnya timbul pertanyaan, apa itu seks? Apa itu? Apa itu seks? Nah, kalau kita mendengar kalimat seks, tentu kita orang sekarang akan berpikir seks itu ya terkait dengan hubungan badan, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Padahal kalimat seks ini berasal dari bahasa barat, ya, bahasa barat yang melulu berbicara tentang bagaimana hubungan biologis, melulu berbicara tentang hubungan biologis. Sehingga pada akhirnya ketika seseorang sudah dikatakan terdengar kalimat seks, maka yang ada di otak mereka adalah porno, dan porno, sehingga pada akhirnya salah dalam menyikapi hal tersebut. Sementara Islam mengajarkan bagaimana tentang pendidikan hal ini, gitu kan? Tentang pendidikan seks, ada babnya tersendiri gitu. Nah, lantas ada timbul pertanyaan, seurgen apakah dalam pembahasan kali ini tentang pendidikan seks di materi mata pelajaran pendidikan agama Islam, seurgen apakah sehingga hal ini dapat dipelajari? Seurgen apakah gitu? Timbul pertanyaan, ya kan? Timbul pertanyaan, seurgen apakah pendidikan seks ini untuk dipelajari? Gitu. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, hari ini contoh kalian yang masih dalam lingkaran pendidikan di strata kelas 12, bahkan sampai menurun gitu, bahkan sekelas mahasiswa gitu. Pentingkah pendidikan seks ini untuk diberikan gitu? Seurgen apakah hal ini untuk diberikan, sehingga pada akhirnya hati-hati kita di dalam memberikan pendidikan ini. Kalau salah faham, tidak memberikan edukasi secara tepat, menyampaikan hal-hal yang berbau sensitif itu dengan secara vulgar, maka bukan terjadi proses pendidikan dan penyaluran ilmu yang baik, bahkan efek samping yang berdampak besar bagi anak-anak didik kita. Oleh karena itu, jangan salah dalam memberikan pendidikan seks. Kembali kepada Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang pendidikan seks, ya. Islam itu agama yang mulia, agama yang selalu menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Sampai-sampai berbicara tentang sesuatu hal yang privasi, menyampaikan hal-hal yang privasi itu punya batasan-batasan gitu. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita yang ingin menanyakan perihal kewanitaan. Pada waktu itu didampingi oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pada waktu itu menemani, lantas perihal pertanyaan diberikan kepada Rasulullah. Wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan masa haidku selesai? Apa tandanya?" gitu. Apa tandanya? Sama-sama kita pahami, Rasulullah adalah seorang yang pemalu. Tapi karena ini pertanyaan yang harus dijawab, kira-kira menurut kita pertanyaan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Nah, perhatikan. Jawaban ini cukup luar biasa diberikan Rasulullah SAW, ingin membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang mendidik. Ketika diberikan pertanyaan yang cukup mendasar tentang kewanitaan, apa jawab beliau? Engkau ambil, ya, beberapa potong kain berwarna putih, kemudian engkau letakkan di tempat pusat keluarnya darah. Bayangkan itu, ya. Engkau letakkan di pusat keluarnya darah. Lantas wanita itu belum paham juga. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kira-kira.
Kalau ada orang dijelaskan seperti itu nggak paham, pasti jawaban kedua akan lebih detail kan, ya kan? Nah, makanya Rasulullah mengatakan pastikan di tempat keluarnya darah engkau lihat itu. Kalau sekiranya ada bercak darah, maka masih berkeharusan tidak melakukan sholat karena haid belum selesai. Tapi kalau sudah tidak, maka sholatlah. Lantas pertanyaan kembali diberikan. Ibunda Aisyah membisiki wanita itu, dan kemudian wanita itu diajak pergi, ya, ingin menunjukkan bahwasannya Rasulullah ketika menjelaskan sesuatu, maka Ibunda Aisyah pun sudah mengerti. Tapi dikarenakan wanita itu tidak bisa mengetahui tentang isyarat Nabi, maka Aisyah lah, Ibunda Aisyah yang menjelaskan hal itu. Nah, memberikan pelajaran bagi kita ketika untuk hal-hal yang sepele saja itu jangan sampai jangan sampai disampaikan secara vulgar. Karena kalau tidak pada tempatnya, maka yang terjadi adalah bukan proses mendidik, kerusakanlah yang terjadi. Kemudian apa dampak yang akan terjadi jika pendidikan tersebut diajarkan secara detail dan teredukasi tanpa ada batasan dan klasifikasi pada anak-anak, ya, asal serampangan saja, tidak terukur, ya. Karena sesuatu pelajaran yang diberikan kepada seorang anak itu seharusnya sudah terukur dulu, sudah dilihat plus minusnya, dampak mudarat dan manfaatnya, sehingga pada hasil yang didapatkan ini cukup penting. Apalagi berbicara tentang pendidikan seks ini kalau tidak diberikan secara teredukasi dengan benar, dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan, maka yang terjadi bukan proses pendidikan, malah kerusakan yang terjadi. Bayangkan jika anak-anak sudah ditayangkan tentang bagaimana alat reproduksi wanita contohnya, maka anak-anak tersebut apa yang terjadi? Pasti ketawa kan? Cekakak cekiki yang terjadi. Ini menunjukkan bahasanya tidak pas diberikan kepada mereka. Kalaupun diberikan pendidikan itu kepada bagian yang benar, katakanlah bagian kedokteran, sedangkan kedokteran saja itu terbagi-bagi unitnya. Ada dokter gigi, ada dokter bedah, ada dokter jantung, THT dan lain sebagainya, memiliki peran dan fungsi serta lingkupan yang berbeda. Kalaulah pendidikan tentang alat reproduksi tersebut diberikan kepada ahli bedah, sehingga pada akhirnya terkhusus ahli bedah yang memang harus membedah tubuh manusia dan harus mempelajari anatomi tubuh manusia dan lain sebagainya, itu baru pas gitu. Lah kalau diberikan kepada anak sekolah yang notabene tidak dalam pendidikan proses kedokteran dan sebagainya, ini cukup fatal diberikan kalau tidak terukur, ya. Kalau tidak terukur cukup fatal. Nah, lantas bagaimana agama mengatur tentang pendidikan seks tersebut? Ya, seperti yang digambarkan tadi. Bagaimana agama mengajarkan tentang pendidikan terkait dengan seks ini? Kisah yang telah kita sampaikan tadi adalah merupakan kisah yang mampu dapat memberikan inspirasi bagaimana Islam mengajarkan bagaimana memberikan pendidikan seks, yaitu dengan kisah Rasulullah tadi didatangi oleh seorang wanita yang menanyakan tentang perihal kapan haidnya itu selesai. Begitulah gambarannya gitu. Artinya Islam itu mengajarkan tentang pendidikan yang terkait dengan berbau seks itu tidak disampaikan dengan cara vulgar dan tidak diberikan kepada orang sembarangan, karena terjadi dampak yang cukup signifikan adanya. Nah, sehingga pada akhirnya, ya, apa yang terjadi? HIV/AIDS. Hal ini disebabkan dikarenakan seks bebas. Berdasarkan data Komite Perlindungan Anak KPAI dan Kementerian Kesehatan, 62,7% remaja telah melakukan seks di luar nikah. Dan perempuan hamil di luar nikah berasal dari kelompok remaja serta diantaranya pernah melakukan aborsi terdampak oleh HIV. 30% semuanya adalah usia remaja.
Oleh sebab itu pentingnya pendidikan seks yang benar diberikan sejak dini oleh orang tua, dan kemudian dunia pendidikan memproyeksikan pemahaman yang tepat dan benar terkait bagaimana memberikan pendidikan seks tersebut sesuai dengan pemahaman orang kebanyakan sekarang, gitu. Memberikan pendidikan apa itu seks, karena ini udah terlanjur salah masyarakat dalam memahami arti kata seks. Makanya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan tidak semakin luas, agar kedepannya tidak semakin banyak korban yang berjatuhan dikarenakan salahnya seseorang memberikan pendidikan dan edukasi yang benar dengan perspektif agama sebagai landasan berpijak dalam melakukan sesuatu terkait dengan masalah seks yang dipahami kebanyakan orang hari ini. Nah, ini jadi cukup penting hadirin sekalian pada proses pembelajaran micro teaching hari ini. Nah, jadi dari para ustadz, daripada pendidik, nah ini harus memiliki ilmu tentang pendidikan ini, karena sebagai seorang pendidik ini cukup penting untuk dipahami. Nah, kemudian apa solusinya? Adalah kembali kepada pemahaman agama yang benar dalam memilih pendidikan yang tepat terkait tentang seks ini. Seorang guru harus benar dalam memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Karena salah kita di dalam memberikan pengajaran, maka bukan tidak hanya berhasil, tapi akan menuai bahaya yang cukup besar di dalam proses pendidikan. Kemudian menjelaskan makna seks dalam perspektif agama secara luas dan bukan secara sempit. Secara luas, bukan secara sempit. Jadi seks itu dipahami dengan berhubungan badan, hubungan biologis dan sebagainya. Sementara Islam mengajarkan secara luas, bagaimana anak-anak diajarkan bagaimana tentang pendidikan terkait dengan hal ini secara dini, gitu. Dijelaskan bagaimana kalau anak perempuan, gitu, mengajarkan pendidikan berkaitan dengan biologis, dengan seks ini sejak dini, yaitu bagaimana memberikan kepada anak perempuan pengetahuan tentang haid. Nah, haid itu kapan mulainya, usia berapa, dan apa yang harus dilakukan, gitu. Laki-laki ditandakan dengan baligh, gitu. Maka ketika pada waktu itu hati-hati, wanita yang bukan mahramnya jangan sampai terjadi berdekatan dan sebagainya. Nah, ini cukup penting, gitu. Jangan salah, Islam itu memberikan pendidikan ini cukup luas, tidak dengan makna yang sempit, ya kan? Usia 10 tahun ke atas itu tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan itu sudah dipisah, gitu, agar tidak terjadi sesuatu hal, gitu. Nah, ini merupakan sunnah Nabi yang memang betul-betul harus dijaga. Ini adalah merupakan pendidikan Islam yang paripurna kepada kita, sehingga pada akhirnya kita sebagai pendidik, juga sebagai orang tua, tidak gagal di dalam memberikan pendidikan. Semua itu merujuk pada apa yang pernah dicontohkan Nabi. Kemudian solusi kedua, menjelaskan makna seks dalam perspektif agama secara luas dan secara sempit. Dan hari ini Bapak kita menyampaikan tentang kepada kalian, anak-anakku sekalian, adalah bagaimana menjelaskan tentang perspektif secara agama tentang pendidikan seks ini. Karena ini cukup penting untuk disampaikan. Kemudian tidak menyampaikan secara vulgar, apalagi sampai mendetail, karena ini tidak penting. Sekali lagi, tidak penting. Siapapun orang yang sudah ingin menikah, walaupun tidak memiliki pendidikan agama, pasti setelah dia menikah tahu dia apa yang harus dilakukan. Pasti punya anak. Dan sebelum memiliki anak, apa yang dilakukan? Nah, tentu itu tidak harus dibahas. Semua itu sudah paham, sudah paham tanpa harus diberikan pendidikan. Bahkan efeknya cukup besar. Saya dulu pernah mendapatkan informasi kisah dari seorang pakar parenting keluarga. Beliau menyebutkan ketika menjelaskan tentang salahnya pendidikan seks hari ini, efek yang
dapatkan itu dampaknya terlalu besar. Pada waktu itu dalam seminar itu terdapat seorang guru biologi yang mengikuti seminar seorang dokter tersebut, ya. Dalam seminar tersebut dijelaskan bagaimana banyaknya kesalahan dalam proses pendidikan seks hari ini sehingga pada akhirnya menyebabkan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, ketika sudah dijelaskan tentang tidak pentingnya di dalam Islam untuk menyampaikan pendidikan biologis seks ini secara vulgar, teredukasi secara detail dan salah, ini menyebabkan fatal yang cukup luar biasa. Sehingga ketika disampaikan hal-hal tersebut, banyak orang-orang yang salah dalam memaparkan tentang pendidikan seks ini secara tepat. Setelah seminar tersebut, ada seorang guru biologi, beliau menangis dan beliau mengatakan seperti apa? Beliau mengatakan bahwa saya merasa ditelanjangi di depan siswa-siswa saya, merasa ditelanjangi di hadapan anak murid saya, dikarenakan ketika saya menjelaskan tentang anatomi seorang wanita terkait dengan alat-alat reproduksi dan lain sebagainya, saya merasa ditelanjangi pada waktu itu. Dan pada akhirnya wanita itu tersadarkan, seorang guru biologi itu tersadarkan, sehingga pada akhirnya dia merasa malu dan bersalah sekali gitu. Ternyata di dalam Islam pendidikan ini sudah jauh-jauh hari dijelaskan, dan hari ini salah di dalam seorang guru dalam memberikan pelajaran itu. Nah, ini cukup penting gitu. Nah, jadi menyampaikan tidak secara vulgar. Kemudian yang keempat, tidak membiarkan anak untuk menggunakan media handphone. Itu solusinya. Yang keempat, secara bebas tanpa dampingan dari orang tua, sehingga dengan mudahnya mereka mampu dapat mengkonsumsi tayangan porno aksi dan pornografi tersebut secara mudah. Nah, ini cukup penting, menyebabkan perilaku menyimpang yang semakin menjamur di tengah lingkungan bahkan pendidikan masyarakat hari ini. Ya, anak-anak tidak kemana-mana, memang di dalam rumah saja. Ya, tidak membahayakan, tapi otaknya rusak oleh tayangan-tayangan yang seharusnya tidak mereka konsumsi di usia mereka. Ini saja yang dapat disampaikan dalam proses pembelajaran micro teaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan terkait tentang pendidikan seks dan bahayanya hari ini di dalam perspektif agama, budaya, bahkan psikologis, sosial, internal seseorang ini cukup penting untuk disampaikan. Kalaupun ada yang salah, itu datangnya dari saya, kalaupun benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.